Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Kurniawan. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Saya merupakan salah satu mahasiswa daripada Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Hukum. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan dasar-dasar daripada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait tindak pidana narkotika. Berasal daripada sumber hukumnya, yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 terkait narkotika, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait Cipta Kerja, Peraturan Kepala RI terkait Peraturan Kepala BNN RI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan jurisprudensi. Oke. Dalam proses yang pertama yang dilakukan yaitu oleh instansi kepolisian, BNN, dan beberapa instansi penyidikan terkait kasus pidana narkotika umumnya. Mereka akan melakukan yang pertama yaitu penyelidikan. Yang kita harus ketahui, yang pertama adalah tugas daripada penyidik yaitu melakukan memusnahkan atau melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran narkotika di suatu wilayah atau di tempat wilayah hukum. Nah, itu merupakan tugas daripada penyidik penyidik di Indonesia. Lalu dalam rangka melakukan penyidikan ada beberapa step atau beberapa langkah yang dilakukan dalam proses penyelidikan oleh penyidik. Yang pertama yaitu apabila tersangka diduga akan dilakukan pengecekan terhadap si tersangka dengan menerima laporan. Yang pertama yaitu menerima laporan bahwa adanya sebuah kasus tindak pidana narkotika. Misalkan dari masyarakat ada melaporkan di suatu tempat adanya pesta narkoba, itu kemungkinan besar akan dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, bukti akan kebenaran laporan tersebut, lalu diberikan tugas dan wewenang oleh Kepala Kepolisian, Kepala BNN untuk melakukan penggeledahan, penyergapan terhadap tempat yang diduga menjadi tempat pesta narkotika tersebut. Nah, itu merupakan daripada langkah-langkah dalam proses penyelidikan oleh penyidik. Lalu apabila memang terbukti adanya kesalahan daripada tindak narkotika, penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka penyidik akan memanggil orang terkait, tersangka tersebut, untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut, seperti menggeledah daripada HP-nya, tracking tempat-tempatnya untuk mencari barang bukti yang lebih konkret. Misalkan apabila mereka diduga telah melakukan transaksi antar personal melalui sebuah platform media sosial WhatsApp, mereka akan dicek tracking sejauh mana mereka dalam melakukan transaksi tindak pidana tersebut. Apakah tindak pidana narkotika tersebut sudah dilakukan menjadi sebuah sindikat atau diketahui telah menjadi DPO, mungkin seperti itu. Nah, lalu setelah dilakukan penggeledahan, polisi akan menelusuri lebih lanjut untuk menginterogasi lebih lanjut si tersangka tersebut untuk mengetahui apakah dia merupakan user terakhir, dan akan ditanya barangnya dari mana, sumbernya di mana. Apabila orang itu ditangkap secara personal akan ditanya itu barangnya berasal dari mana, siapa pemilik barang tersebut, dan lain sebagainya terkait untuk mencari barang bukti tersebut. Misalkan seseorang yang ditangkap dalam proses narkotika, peredaran narkotika atau penjualan narkotika, akan ditanya barang ini berasal dari mana dan bagaimana cara mereka mendapatkan barang tersebut. Nah, lalu di tempat diduga menjadi tempat narkotika tersebut, itu akan dipasangkan beberapa alat-alat pelacak untuk mengetahui, misalkan suatu tempat telah terdapat transaksi narkotika di suatu wilayah tersebut. Nah, untuk mencari barang bukti yang lebih konkret, yang lebih valid, pihak penyidik akan melakukan beberapa cara dalam menangani kasus tersebut, yaitu dengan cara meletakkan alat-alat pelacak untuk mencari barang bukti, bisa melalui dari
bagaimana pelacakan daripada audio, baru visual, dan lain sebagainya. Lalu untuk mendapatkan barang bukti lebih lanjut, biasa penyidik akan memasangkan daripada alat-alat pelacak di alat kendaraan yang diduga menjadi alat transportasi dalam melakukan jual beli untuk mendapatkan barang bukti yang lebih konkret lagi. Lalu dalam melakukan penyidikan penyidik juga memanggil beberapa saksi yang diduga mengetahui bahwa adanya kebenarannya tindak pidana narkoba tersebut. Lalu apabila si tersangka itu sudah benar-benar menjadi orang yang telah melakukan kesalahan terhadap tindak pidana narkoba tersebut, mereka akan diperiksa lebih lanjut, dokumen, identitas, dan lain sebagainya untuk menjadi barang bukti yang lebih konkret. Lalu berkas-berkas tersebut akan dilengkapi dan barang-barang tersebut akan disita, dan kemudian barang-barang tersebut akan menjadi barang bukti yang akan dikonferensi pers oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemusnahan lebih lanjut. Nah, jadi setelah dilakukan penangkapan, si tersangka itu terbukti adanya kesalahan, mereka akan dilengkapi berkas-berkasnya terkait data dirinya, barang buktinya apa. Lalu barang bukti itu sendiri akan disita oleh pihak kepolisian, oleh BNN untuk dilakukan tahapan lebih lanjut, yaitu terkait uji coba laboratorium, seperti untuk mengetahui apa barangnya, apa ini jenis varian baru atau bukan, apa kandungannya. Lalu barang tersebut apakah efek sampingnya sangat-sangat berbahaya dibandingkan dengan barang-barang sebelumnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan bagi pihak penyidik untuk mengetahui apakah barang ini berasal dari sumber yang sama dengan kasus narkoba lainnya. Misalkan sebuah tindak pidana narkotika itu dikemas dalam bentuk sebuah kantong teh Cina atau yang dalam bentuk hal lainnya. Nah, itu bisa menjadi acuan daripada penyidik itu apakah ini berasal dari sumber mafia yang sama. Oke. Lalu berkas-berkas tersebut kembali kepada tersangka, berkas-berkas tersebut akan dilengkapi, lalu berkas-berkas tersebut akan dilemparkan kepada pihak kejaksaan untuk dicek apakah kelengkapannya sudah lengkap, diberikan oleh penyidik. Apabila belum lengkap, mereka akan disuruh lengkapi lebih lanjut lagi untuk mendapati si data diri profil si tersangka tersebut. Lalu dalam proses selanjutnya si penyidik akan melimpahkan itu kepada berkas-berkas tersebut kepada jaksa. Lalu jaksa akan melakukan penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan, mereka akan melakukan pra penuntutan, yaitu memeriksa kembali beberapa barang buktinya, beberapa profil yang dia sudah lengkapi untuk dijatuhi vonis terhadap si tersangka tersebut. Lalu setelah dilakukan pra penuntutan, mereka akan melakukan penuntutan terhadap si tersangka tersebut untuk dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap penuntutan terhadap si tersangka tersebut untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan atau hal apa yang diperbuat dalam tindak pidana narkotika tersebut, untuk bisa menghentikan untuk bisa dijatuhi hukuman di pengadilan. Mungkin itu aja prosedur yang dapat saya sampaikan, karena pada dasarnya kalau kita sebagai paralegal itu harus mengetahui bagaimana prosedur dari penangkapan, dari proses penyidikan, penyelidikan, hingga daripada penuntutan oleh kejaksaan. Karena sistem peradilan Indonesia itu yang pertama yaitu pada proses penyidik yang dilakukan oleh kepolisian, BNN, dan lain sebagainya, lalu dilimpahkan kepada sistem peradilan selanjutnya yaitu kejaksaan untuk dilakukan penuntutan atau pemvonisan, lalu dilimpahkan kepada pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Yang pertama yaitu tersangka menjadi terdakwa menjadi terpidana. Oke, mungkin saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.